dunia sempat mengira tekanan tarif Amerika mulai melemah. Setelah Mahkamah Agung Amerika membatasi rezim tarif Trump, Washington justru bergerak cepat. Gedung Putih menggantinya dengan tarif global sementara 10% selama 150 hari, lalu membuka penyelidikan dagang baru untuk memulihkan tekanan terhadap mitra-mitranya. Jadi masalahnya bukan sekadar tarif lama dibatalkan. Masalahnya, instrumen tekanannya diganti. Permainannya tetap sama. Respons banyak negara terlihat intuitif. Mereka masuk ke negosiasi bilateral. Mereka berharap bisa memperoleh tarif yang lebih rendah, pengecualian tertentu, atau perlakuan khusus dibanding negara lain. Secara politik, ini mudah dijual. Seorang pemimpin bisa pulang dan berkata bahwa ia telah melindungi ekspor, menjaga industri nasional, dan menyelamatkan akses pasar. Masalahnya, hampir semua negara berpikir hal yang sama. Masalah utama bukan pada negosiasi bilateral itu sendiri. Masalahnya adalah asumsi yang melandasinya. Setiap negara percaya bahwa bila ia mendapat tarif sedikit lebih rendah daripada negara lain, maka produksi akan pindah ke negaranya, investasi akan mengalir, dan ekspor akan naik. Di atas kertas, itu tampak masuk akal. Tetapi ketika semua negara mengejar strategi yang sama, hasil akhirnya sering bukan keunggulan kompetitif. Yang muncul justru ilusi keunggulan kompetitif. Game theory menjelaskan ini lewat model klasik, Prisoner's Dilemma. Dua pihak akan lebih baik jika bekerja sama, tetapi karena masing-masing takut pihak lain bergerak sendiri lebih dulu, keduanya memilih strategi individual. Hasil akhirnya, keduanya sama-sama lebih buruk. Dalam perdagangan global, logikanya serupa. Negara-negara bisa membangun posisi tawar kolektif atau bernegosiasi sendiri-sendiri demi keuntungan jangka pendek. Secara strategis, kerjasama lebih kuat. Secara politik, negosiasi bilateral lebih menggoda. Inilah bagian yang paling sering gagal dipahami. Ketika banyak negara memilih negosiasi bilateral, mereka mengira sedang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Mereka berharap bisa memperoleh tarif lebih rendah, akses pasar lebih aman, atau perlakuan khusus yang tidak dinikmati pesaingnya. Tetapi ketika semua negara melakukan itu secara bersamaan, yang paling diuntungkan justru Amerika. Mengapa? Karena tekanan kolektif yang seharusnya dihadapi bersama berubah menjadi tekanan yang terpecah pisah. Amerika tidak lagi menghadapi sekelompok negara dengan kepentingan bersama. Amerika cukup menghadapi mereka satu persatu. Setiap negara datang dengan rasa takutnya sendiri, takut kehilangan pasar Amerika, takut investasi pindah ke tetangga, takut ekspornya turun lebih dulu, takut tertinggal dalam perebutan konsesi. Akibatnya, masing-masing datang ke meja perundingan dari posisi defensif. Disitulah keuntungan Amerika muncul. Amerika bisa membandingkan satu negara dengan negara lain. Amerika bisa memberi sinyal bahwa ada pihak lain yang lebih siap bekerja sama. Amerika bisa menekan tanpa harus selalu terlihat memaksa. Amerika bisa menunggu negara-negara lain saling melemahkan posisi tawarnya sendiri. Artinya, ketika dunia ramai-ramai masuk ke negosiasi bilateral, Amerika tidak perlu menang agresif di semua meja. Amerika cukup menjadi pusat yang diperebutkan. Dan pihak yang diperebutkan hampir selalu lebih kuat daripada pihak-pihak yang saling berebut mendekat. Saat banyak negara merasa sedang menyelamatkan diri lewat negosiasi bilateral, yang sebenarnya terjadi adalah ini. Mereka sedang memperbesar daya tawar Amerika, sambil memperkecil daya tawar mereka sendiri. Karena itulah sistem perdagangan multilateral dibangun setelah Perang Dunia II. Salah satu prinsip dasarnya adalah Most Favored Nation, atau non-diskriminasi antar mitra dagang. Gagasan intinya sederhana, negara tidak boleh secara normal memperlakukan satu mitra dagang jauh lebih baik daripada yang lain. Karena perlakuan khusus semacam itu memicu kecemburuan strategis dan mendorong kompetisi yang saling merusak. Jadi sistem multilateral bukan hanya soal menurunkan tarif. Ia juga dirancang untuk mencegah negara-negara jatuh ke permainan non-kooperatif yang merugikan bersama. Di titik ini, dunia masuk ke coordination failure. Semua pihak paham bahwa kerjasama kolektif akan memberi hasil lebih baik. Tetapi tak ada yang ingin menjadi pihak yang tetap kooperatif ketika pihak lain mungkin memilih jalur sendiri. Jika satu negara menahan diri dari negosiasi bilateral sementara negara lain masuk lebih dulu, ia khawatir akan kehilangan investasi, kehilangan akses pasar, dan kehilangan momentum. Ketakutan itulah yang mendorong semua pihak mengambil keputusan yang sama. Mereka bergerak sendiri-sendiri, dan justru karena itulah hasil kolektif yang lebih baik menjadi gagal tercapai. Contoh yang sangat relevan terlihat pada Vietnam. Data AS untuk Januari tahun 2026 menunjukkan Vietnam mencatat surplus dagang terbesar di dunia terhadap Amerika, melampaui Meksiko dan China. Tetapi posisi sebesar itu pun tidak otomatis menciptakan kepastian, karena negosiasi dengan Washington tetap belum final dan tetap dibayangi ketegangan tarif.
Pelajarannya jelas. Masalahnya bukan sekadar siapa yang mengekspor lebih banyak ke Amerika, masalahnya adalah siapa yang paling rentan ketika aturan permainan diubah sepihak. Dan itu berlaku bukan hanya bagi Vietnam, tetapi juga bagi negara-negara lain yang merasa bisa menjadi pemenang tunggal melalui jalur bilateral. Ketika koordinasi gagal, tahap berikutnya hampir selalu sama, race to the bottom. Negara-negara mulai berlomba memberi konsesi, regulasi dilonggarkan, insentif diperbesar, standar diturunkan. Pasar dibuka lebih jauh, semua dilakukan dengan alasan yang sama, agar tidak kalah dari negara lain. Tetapi jika semua negara melakukan itu pada saat yang sama, tidak ada yang benar-benar mendapatkan keunggulan struktural. Yang tersisa hanyalah ruang kebijakan nasional yang semakin sempit dan ketergantungan yang semakin besar. Di atas kertas, negosiasi bilateral bisa menghasilkan headline yang impresif. Tarif turun, akses pasar dipertahankan. Pemerintah bisa mengklaim keberhasilan, tetapi banyak kemenangan semacam ini bersifat sementara. Ketika negara lain memperoleh konsesi serupa, keunggulan relatif itu hilang. Dan ketika Washington membuka investigasi baru atau mengganti instrumen tekanannya, negara-negara yang sudah merasa aman kembali masuk ke putaran ketidakpastian berikutnya. Langkah Washington setelah putusan Mahkamah Agung AS memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa bilateralisme tidak otomatis menghapus kerentanan. Trump memahami sesuatu yang sering gagal dibaca lawan-lawannya. Tarif bukan hanya alat ekonomi, tarif juga alat psikologis. Madman Tilly menciptakan rasa takut lewat ketidakpastian. Negara-negara tidak tahu seberapa jauh ancaman akan dijalankan. Lalu Game Tilly menjelaskan apa yang terjadi setelah rasa takut itu menyebar. Negara-negara mulai bergerak sendiri sendulu, saling mendahului, dan tanpa sadar menghancurkan posisi tawar bersama. Dalam permainan seperti ini, Amerika tidak harus memenangkan setiap negosiasi. Amerika hanya perlu memastikan bahwa negara-negara lain tidak berdiri dalam satu barisan. Perang tarif global bukan sekadar konflik ekonomi. Ia adalah permainan strategi. Selama setiap negara percaya bahwa ia bisa menjadi pengecualian yang beruntung, koordinasi global akan runtuh dengan sendirinya. Dan ketika koordinasi runtuh, permainan sebenarnya sudah dimenangkan. Dalam geopolitik, keputusan yang tampak rasional secara individual seringkali menghasilkan kerugian kolektif. Dan dalam perang dagang hari ini, negara yang merasa paling cerdas bernegosiasi secara bilateral bisa jadi justru negara yang paling mudah dipermainkan.